Kendalikan enggak. Gembala memang punya tugas untuk saudaraku memelihara, tapi bukan mengendalikan, saudara. Haleluya. Jangankan gembala, Tuhannya saja pun tak pernah mengendalikan. Dia tetap menghargakan kehendak bebas. Ada namanya free willing. Tuhan gak pernah kendalikan siapa saja dari kita. Tuhan hanya sampaikan firman. Bagian kita, mau kita turut atau tidak, itu urusan kita, saudara. Tuhan gak pernah paksakan. Kehendak bebas kita ini, tiap-tiap orang tetap Tuhan hargakan. Tapi mana kita memilih apa kata firman, bukan apa kata di luar firman. Amin. Amin, saudaraku. Jadi mampunya kita, Roh Tuhan yang memampukan saudara untuk mempraktekkan karakter Kristus. Ya, Yesus hidup ketika dia di bumi ini, saudara. Tapi bersama dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, saudaraku, manusia jangankan mempraktekkan karakter, mengaku Yesus tidak bisa, saudara. Kan hanya Roh Kudus yang sanggup mengatakan Yesus itu Tuhan. Yang kedua, dengan pengurapan Roh Kudus kita dimerdekakan, tidak lagi jadi hamba atau budak dosa. Saya yang tahu, saudara yang tahu masing-masing kita apa ikatan-ikatan yang masih memperbudak kita, saudara. Ingat, Israel, bangsa Israel, mereka nggak bisa menyembah Tuhan, nggak bisa menyembah Tuhan, nggak bisa beribadah di Mesir sampai Tuhan utus Musa untuk keluarkan mereka dari Mesir dengan 10 tulah. Kenapa? Karena waktu itu bangsa Israel dalam kalau kita masih diperbudak, saudaraku, nggak bisa kita menikmati hadirat Tuhan. Bukan hanya kenajisan aja, saudara, kesombongan, sakit hati, iri hati, kebencian, ya itu bisa, saudaraku, ya berakibat fatal. Kita nggak bisa menikmati, saudaraku, yang namanya, saudaraku, persekutuan dengan Tuhan. Seperti bangsa Israel di tanah Mesir, karena masih Roh yang beri hidup memerdekakan kita, supaya kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Amin. Coba Yesaya 10:27. Yesaya 10:27, nanti baca bahasa Inggrisnya ya. Yesaya 10:27. Yesaya, baca bang. Yesaya 10 ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan atas bahumu, timpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Nah, ini bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya coba KJV 27. Bisa bang, bahasa Inggrisnya bang? And it shall come to pass in the day that his burden shall be taken away from thy shoulder, and his yoke from thy neck, and the yoke shall be destroyed. Kuk semua akan dihancurkan. Nggak titik, saudara. Bahasa Indonesia titik. Bahasa Inggrisnya because of the anointing. Karena pengurapan. Bicara pengurapan, sering saya katakan teraku, itu selalu dirujuk kepada pribadi Roh Kudus. Ini terbukti fakta. Gereja-gereja yang aliran karismatik, yang percaya dengan kepenuhan Roh Kudus, yang paling sering mengadakan karunia-karunia Roh Kudus, kesembuhan, mujizat, atau KKR. Betul nggak, saudara? Kenapa? Karena memang itu dia, saudaraku, ya, because of the anointing. Semua jadi dengan adanya pengurapan Roh Kudus dan kita penuh Roh Kudus, saudaraku, kita lebih dimampukan matahkan perabaan dosa. Sekali lagi, saudara dan saya, kita masing-masing tahu apa yang masih memperbudak kita. Kemalasan mungkin, ya, atau gampang marah, sakit hati, saudaraku, kebencian tak mau mengampuni, ya, dendam berkarat, saudaraku. Sampai ada seorang Batak, mardomu di Tamarara, pasar merah. Jangan sampai begitulah, saudara. Haleluya. Pernah ada yang berkata, nanti sampai di surga ada 2 pendeta yang tak mau salam. Satu sianu. Lucu, saudara. Mungkinkah kita ke surga tanpa berdamai? Pernah ada begitu, saudara? Ada 2 hamba Tuhan
Bahkan 3 katanya yang takkan kusalam di surga. Si A, si B, si C. Saudara, tak mungkin kita ke surga tanpa perdamaian. Maka Ibrani berkata, ayat pasal 14, berusahalah dan kejarlah, sebab tanpa kekudusan takkan, jangankan masuk melihat Allah itu nggak bisa di surga. Amin, saudara. Dan ternyata kekudusan ini ada hubungan dengan perdamaian. Tak mungkin bisa saudara ke surga. Masa ada pula pernyataan takkan kusalam nanti surga. Namanya masuk surga kok begitu. Orang tak berdamai takkan masuk surga. Maka sudah berdamai. Damai dengan Allah, damai dengan sesama, damai dengan diri sendiri. Enak hidup ini, saudara. Haleluya. Karena dialah Raja damai. Jangankan kita, saudaraku, untuk bebas merdeka. Yesus berkata, coba Lukas 4:19. Jangankan kita manusia, Yesus saja pun untuk membebaskan tawanan, dia harus berkata dulu, Roh Tuhan ada padaku. 19 bang. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Memberitakan pembebasan, artinya dia memerdekakan tawanan-tawanan. Saya percaya ini bukan tawanan penjara, bukan. Tawanan dosa. Amin. Jangankan kita, saudaraku, Yesus saja pun harus diurapi Roh Kudus untuk membebaskan tawanan-tawanan. Kalau kita mau merdeka, mau bebas, tak bisa terpisah dari kita, harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Yang ketiga, lihat warta jemaat kita halaman 2. Dengan pengurapan Roh Kudus, kita akan mematikan perbuatan daging atau tubuh kita. Kalau udah mati, maka kita akan takkan ada ya kehidupan tanpa kematian. Takkan ada kebangkitan tanpa kematian. Saudara mau hidup, mau ke surga kah saudara? Matikan dulu perbuatan tubuh. Di mana kita matikan?